Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Ansar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nomor induk mahasiswa 18 04 01 0015. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang basis komunikasi pemasaran. Tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, sehingga konsumen mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan begitu, dapat merangsang terjadinya penjualan. Komunikasi pemasaran lebih menekankan pada pemenuhan secara langsung produk atau jasa yang diperlukan oleh konsumen. Dengan demikian, pemasaran senantiasa berupaya untuk meningkatkan hubungan pertukaran ekonomi antara organisasi dan konsumennya. Perencanaan komunikasi pemasaran. Agar komunikasi pemasaran efektif, perlu dipertimbangkan 1. Penetapan tujuan dan respon komunikasi. Tujuan komunikasi adalah menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen pesaing untuk beralih merek, mengingatkan audien untuk melakukan pembelian ulang. Kedua, penentuan sasaran komunikasi atau target audience. Komunikasi akan efektif apabila telah diketahui dan dipahami sasaran atau audiens dengan baik, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan pesan dan cara penyampaiannya sesuai dengan perilaku pasar sasaran mereka. 3. Rencana pesan dan media komunikasi. Setelah sasaran respon audiens yang ingin dicapai telah ditetapkan, komunikator perlu memilih, menyusun dan merancang pesan komunikasi. Pesan tersebut haruslah dapat menarik atau membangun kesadaran, mampu membangkitkan minat, keinginan untuk melakukan pembelian atau mempengaruhi, dan melekat di benak audien atau mengingatkan kembali. Keempat, pengembangan promotional mix atau bauran promosi. Promosi adalah bagian dari strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi. Di antaranya, 1. Periklanan, 2. Promosi penjualan, ketiga, relasi publik, dan keempat, penjualan personal, dan kelima, identitas produk. 5. Penyusunan anggaran komunikasi pemasaran. Seringkali anggaran promosi disediakan berdasarkan pada tingkat kemampuan perusahaan menyediakan dana, dirancang atas dasar pengurangan promosi total maupun di atas dasar peralat promosi yang dipergunakan perusahaan. Tetapi, sebenarnya sulit untuk menentukan metode anggaran promosi yang tepat sebagai dasar perhitungannya, karena kesulitan untuk memastikan pemilihan faktor-faktor pengaruh promosi secara pasti. 6. Evaluasi dan pengadilan komunikasi. Kegiatan promosi perlu diteliti dan dikendalikan efektivitasnya. Misalkan, diteliti efek promosi untuk mengetahui seberapa besar respon konsumen. Penelitian atas efek promosi dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung. Bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 model komunikasi utama, yaitu iklan adalah struktur informasi dan susunan komunikasi non-personal yang dibiayai dengan bersifat persuasif dan promosi tentang produk, jasa, atau ide oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. Promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Acara dan pengalaman. Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Hubungan masyarakat dan publisitas.
beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Pemasaran langsung. Penggunaan surat telepon, faksimiles, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan. Pemasaran interaktif. Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran. Pemasaran interaktif. Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk dan jasa. Pemasaran dari mulut ke mulut. Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli untuk menggunakan produk atau jasa. Penjualan personal. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Demikian video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.